sekarang kita perhatikan. Ada tadi ya mati yang tidak ada rosum Utsmaninya. Maksudnya tidak ada rosum itu penulisannya beda ya. Seperti ini ya di dalam Al-Qur'an, yaitu contoh bihi tadi ini ya. Ada potongan apa ya di sini nih ya. Ya yang dipotong perutnya. Nah, ini juga dibaca dua harokat. Ya, kalau di Madinah ini ya, bihi. Tapi kalau di Indonesia kadang ditulis dengan kasrohnya itu ke bawah, yang disebut dengan juga kasroh koimah. Apa Bapak Ibu? Kasroh koimah Kok kalau di imah. Al-Quran tartil. Ya, kalau di atas fathah koimah. Kok Karena imah. bacaannya dua harokat, di kita sering itu matobi'i. Ya, boleh saja karena ya berbagai tingkatan ya. Tapi kalau lebih dalam lagi, apalagi khususnya di dalam kitab At-Tajwid Musyawar nih, buah karya Syekh Aiman Rusdi Suwaid, ya kita juga berdasarkan literatur ya, sekali lagi bukan dari Edi Cahyono, tetapi dari salah satu kitab yang sangat mutawatir ya. Salah satunya adalah kitab At-Tajwid Musyawar, Ayah, buah mobilnya karya. nggak pernah dinyalainnya. Aduh, mohon ini masih bisa ditutup Bu. Sudah, Pak. Ya, mohon bocor ya. Oke, tolong. Jadi pertama tadi ya, ini kita perhatikan ada bentuk yang beda ya. Bacanya sama dua harokat. Bihi, bihi. Nah, kalau di Indonesia atau kod yang ada di terbitan Indonesia berbeda ya dengan Timur Tengah. Seperti di sini titik-titik, kasrohnya berdiri di bawah. Nah, inilah apa namanya yang menyebabkan bacaan itu dibaca dua harokat seperti mat tobi'i. Nah, ini ada keterangan-keterangan yang memang mendasarin ya. Kalau memang ini waktunya ada akan lebih jelas ya. Nah, kalau ini simpel saja yang perbedaan huruf mat dan mat ini tadi, ya ini penting bisa digarisbawain. Sering ini kalau kita mengambil sanad dengan Pak Kiai, ini salah satunya harus menguasai ini lebih dalam. Fotonya Nah, ini di salah salah satu pertanyaannya ya Bapak Ibu semuanya di sini ya memang diperlukan sanad itu adalah ya salah kelulusan ya videonya ibarat ijazah di samping. mendapatkan ijazah tentunya belajar, ikut kuliah dan sebagainya ya. Ya tidak ada ijazah yang palsu lah ya, tapi benar-benar ilmu yang kita dapatkan ya. Pertama, perbedaannya antara huruf mat dan mat di sini. Kalau huruf mat tadi adalah penyebab adanya bacaan mat. Nah, sedangkan mat itu adalah bacaan panjang akibat adanya huruf mat. Wah, ini tingkatan ya. Kita tahu berarti kalau tadi huruf mat ada berapa? Tiga tadi Ya. ya. Nah, itulah penyebab terjadinya bacaan mat. Dan mat itu adalah bacaan panjang akibat adanya huruf mat. Mas. Nah, jadi sekali lagi dengan demikian perbedaan secara prinsip huruf mat itu adalah penyebab ya, sedangkan mat adalah akibat. Nah, ini memang di dalam ilmu nahwu dan sorof itu akan berperan ini ya. Nah, huruf mat adalah penyebab ya, sedangkan mat adalah akibat. Nah, kemarin terjadi ya sesuatu yang sangat memprihatinkan itu pasti ada penyebabnya. Betul nggak? Ya, nah, karena ada penyebab pasti ada akibat. Akibatnya masyarakat merasa dihina ya, merasa juga tidak puas kondisi yang sekarang ya, pajak begitu tinggi dan sebagainya ini menjadi salah satu kondisi yang menyebabkan akibat ya sesuatu yang terjadi. Baik, ini kita lihat juga ya tanda baca. Ini kalau di dalam kitab-kitab lain itu kita kenal juga huruf yang panjang ya, seperti ini tanda baca madah atau kita kenal alis mata. Pernah Ibu lihat kan ya? Ya. Atau bendera. Nah, itu menandakan itu tanda baca mat. Nah, ya yang sama ini terambil dari kata apa? Ya. Maddun. Ya, mohon. Madun, ya, madun artinya panjang. Itu sebetulnya adalah kepala huruf mim yang dibuang separuhnya dan huruf dal, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya ya, yang dibuang separuhnya. Nah, ini juga berdasarkan tadi kitab Al-Tajwid Musyawar. Sekali lagi ya, kami mendeklar ini. Wah, ini buatan dari Pak Edi. Bukan, saya hanya menyampaikan juga dari gurunda kita dan gurunda juga kita berasalkan dari kitab-kitab yang mutawatir. Ini buktinya. Ya, silahkan nanti dilihat ya di kitab At-Tajwid Al-Musyawar tadi saya sampaikan Wakarya Syekh Aiman Rusdi bahkan disebutkan di sini halaman 548 juga ada di kitab Dalil Al-Khairan ya halaman 350 ya ini menunjukkan supaya tidak terjadi perbedaan pendapat ya tapi kita justru menyampaikan pendapat yang berdasarkan
literatur. Jadi secara Baik. akademisi dapat dipertanggungjawabkan. Ya, ini kalau ada hadir Profesor Kasiah itu pasti dia akan menuntut dasarnya apa nih Pak, literaturnya apa. Ya, kita mengetahui sama-sama orang ya orang kuliahan gitu pasti begitu. Kalau tanpa ada literatur yang bisa di istilahnya dijadikan pedoman tidak akan bisa diterima itu istilahnya ya. Ya, kalau apa namanya hadis ya hadis doif ya, hadis yang lemah, tidak sahih ya hadisnya itu. Oke, baik. Nah itu contoh-contoh saja. Ini masih banyak sebenarnya Bapak Ibu ya. Nah saya ingin menunjukkan saja di sini bagaimana perbedaannya tadi. Nah, atau sebelum satu saya menunjukkan tadi yang ada Rasul Utsman. Nah, ini sebelum. Nah, saya ingin menunjukkan perbedaan tadi. Ya, silakan ini Ibu dibuka juga di Al-Qur'an apa di apa Madinah apa di Madinah. metode Maisuro Sama tuh. silakan ya ibu-ibu dibuka metode Maisuronya juga ada di sana apalagi yang Lalu, baru ya jadi Bapak Ibu kemarin Alhamdulillah masih mendapatkan bonus ya kalau yang apa namanya ini new edition ya, Pak. yang edition ya silakan lah ini berwarna juga kelihatan ini di layar Bapak Ibu. Kelihatan, Pak. Ya kelihatan ya Alhamdulillah. Ini saya sampaikan aja tadi. Apa sih rosem tadi? Rosem sekali lagi apa tadi? Rosem pola Pola penulisan, penulisan ya Al-Qur'an pada penulisan. saat itu. Jadi Ibu bisa menggambarkan. Ini sayang besok kapan-kapan saya memiliki satu buku yang sangat bagus sekali ya. Pertama saya dapatkan waktu Alhamdulillah kemarin Allah beri kesempatan naik haji itu kami dapat langsung di museumnya ya karena di apa Tower Zamzam itu telah berdiri salah satu museum ya Museum Nabi Muhammad SAW di mana di situ nih kalau Bapak Ibu beri kesempatan ya untuk umroh atau haji jangan lupa untuk melihat Museum Nabi Muhammad SAW di lantai 2 Tower Zamzam itu sangat luar biasa ya lengkap dan saya baru pertama kali itu melihat suatu kondisi yang kita diajak seperti 1400 tahun yang lalu. Jadi kita berada di dalam satu titik ruangan dan di situ diperlihatkan rumah dahulu Nabi Muhammad SAW. Sampai saya menitikkan air mata. Betapa ya sederhananya ya seorang panglima raja di raja, kondisi rumahnya begitu sederhana ya. Luar biasa. Jadi itu contoh ya betapa suri tauladan seorang pemimpin ya. Di situ di museum itu diantaranya disebutkan juga di Al-Qur'an dulu. Jadi ternyata Al-Qur'an dulu pertama kali ditulis ya itu tidak melalui tinta semacam ini. Pertama, belum memiliki kertas yang seindah saat ini, tapi ada di pelepah daun kurma, di tulang-tulang, di batu-batu oleh para sahabat Nabi. Ya, salah satu menulisnya adalah Sa'id bin Sabit. Ya, masih ada beberapa penulis lain, tapi yang sangat menjadi tangan kanan dan beliau ini adalah merupakan salah satu penulis wahyu Allah yang betul-betul menjaga setiap jangan huruf maupun kalimat titik saja kalau tidak mendapatkan persetujuan dari Rasulullah Sa'id bin Sabit tidak akan menulisnya. Nah, itu sampai sampai begitu ya. Ini menghormati dari penulisan ini karena wahyu ini adalah langsung dari Allah Rasulullah SAW hanya sebagai pengantar ya atau menjadi messenger utusan yang menyampaikan kepada umatnya dengan tidak menambah maupun mengurangi. Nah, di sinilah pentingnya. Kita perhatikan jadi rosem di sini yang disebut rosem Utsmani, yang disebut juga pola penulisan atau ejaan tulisan. Nah, dikatakan tadi terjemahkan demikian ya. Terjemahannya adalah ejaan tulisan. Ya, selain tadi Sa'id bin Sabit, juga ada sahabat lain Bapak Ibu, yaitu kita kenal mushaf-mushaf seperti Utsmani itu juga ada juga ya. Seperti lihat di Jami Al-Bayan ya. Di sini ada, di situ juga ada disebutkan bahwa Rasmul Utsmani itu memang pada saat itu dibikin oleh Sa'id bin Sabit. Ya, ini salah satu yang akui ya. Kemudian diketahui bahwa ejaan Rasul Utsmani ini pada waktu itu belum ada tanda baca Bapak Ibu. Ya, baik itu titik, harokat, rumus-rumus, wakof, nomor ayat, tanda ruko, his, tanda hamzah wasol, hamzah kotok, dan sebagainya. Coba bayangkan. Jadi kalau dikatakan masih seperti ayat Arab huruf-huruf gundul, gundul. Arab Ya, gundul, Arab gundul. pigon namanya, pigon. Ya, Masya Allah. Nanti saya diingatkan, saya akan tampilkan besok ya supaya kita menghargai ya. Sekarang Al-Qur'an kita itu begitu indah. Dulu masih susah untuk membacanya saja ya, mendapatkannya juga susah ya. Tapi alhamdulillah. Jadi sudah indah bacaannya tulisannya dan cetakannya kertasnya dulu tidak berasal dari tulang-tulang maupun
lembaran ya. Nah, di sini nah penulisan dari tanda baca tadi inilah yang membedakan ya. Kenapa kok berbeda ya tanda bacanya? Karena tujuannya adalah untuk memudahkan. Nah, ide penulisan itu, pembubuhan tanda baca itu baru muncul. Nah, ini sebagai histori ya. Jas merah, jangan lupa sejarah. Ini sejarah ini penting karena 40 tahun setelah pengiriman mushaf-mushaf Utsmani itu dijadikanlah mushaf itu dikirim ke Indo-Indo besar ya, Islam pada waktu jajahannya. Nah, ini di sini ada juga ini baik Rasul al-Mushaf dirasah ya lugawiyah tarkiyah ini juga disebutkan di situ. Nah, disinilah ada perbedaannya. Kita lihat Bapak Ibu bersama. Nah, ini ada dua warna. Warna hitam dan warna merah. Nah, ini ya. Demikian juga ini contoh surat apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kelas. Qul ya Al-Kafirun. Oh ya, Al-Kafirun. Al-Kafirun. Nah, sekarang dengan mudah Bapak Ibu bisa membacanya. Ya, itu pun kadang-kadang walaupun kita hafalan, panjang panjangnya masih perlu kita general check up. Betul ya, Bu Nurfa Ya. kemarin Ya, ya? betul. Betul. Ya, seperti ini. Ya, ini ya itulah pentingnya ilmu tajwid kita. Kita perhatikan Bapak Ibu, dulu namanya Rasul Utsman ini ya hitam saja Bapak Ibu. Ini contoh satu Al-Kafirun ya. Ada contoh lagi nih surat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, dulu tidak ada nih. Coba perhatikan ya. Coba akan dapat sulit nggak? Jimnya, janya tidak ada tanda fathah, tidak ada tanda madda, tidak ada tanda hamzah. Akan sulit nggak bacaannya? Atau bisa salah terjemahan? Salah baca. Ya, salah baca. Nah, disinilah ini ya. Nah, ini yang apa namanya membedakan. Jadi dua surah ini Al-Kafir atau An-Nasr ini yang berwarna hitam itu adalah Rasul Utsmani. Ya, bisa dipahami pelan-pelan Ibu-ibu, mudah kan? Ini kalau ditampilkan ini coba. Tapi ini sudah dicetak indah begini. Padahal dulu itu cetakan tulisannya ya mohon maaf tidak sebagus ini ya. Qaf itu mungkin waduh tidak sama lam, ya, ha, kaf itu boleh ya kapan-kapan saya diingatkan mungkin Bu siapa saya insya Allah ya. Moga-moga bisa menampilkan ya huruf-huruf yang asli 1400 tahun yang lalu. Coba bayangkan. Jadi kita harus mensyukuri. Jadi mohon kalau Al-Qur'an itu makanya itu harus kita ya selain kita hormati betul ya bahwa kita harus bisa menghargai ya ada Al-Qur'an itu. Jadi kalaupun saya katakanlah masih semahal-mahalnya Al-Qur'an itu masih mahal buku-buku yang konvensional. Itu saya makanya alhamdulillah dulu ya hijrah gitu ya. Dulu mencari buku literatur itu sampai Singapura nggak ada, sampai ke Amerika itu dalam bentuk US dollar dan harus nunggu kirimannya. Nah, sekarang seberapa sih Al-Qur'an itu? Pasti harganya di bawah buku-buku konvensional. Betul Ibu-ibu? Ya, nah maka hargai itu ya. Dan saya yakin para pencetak itu ini kalau ada Bu Emi itu beliau memiliki salah satu perusahaan cetak ya. Ada Ibu Emi Mahmud. Emi Mahmud. Salah satu jamaah kita yang selalu istiqomah, Pak Mahmud juga cerita. Dia ya pasti mengambil salah satu hasil ya, namun beliau tetap akan mewakafkan. Jadi tujuannya adalah melestarikan Al-Qur'an. Nah, termasuk kita belajar tajwid ini adalah melestarikan Al-Qur'an juga, Bapak Ibu. Ya, nah, alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke sana. Jadi disebutkan di sini ya, tulisan Al-Kafirun namun surat Al-Nasr tadi berwarna hitam. Yang Rasul Utsmanina yang berwarna merah. Tadi yang merah itu tanda baca atau dobet atau sakel. Nah, ini kita perhatikan satu dulu. Ya kan di sini. Jadi kalau coba bayangkan dulu kof tidak ada titiknya Ibu, Bapak Ibu. Merah inilah yang disebut dengan tanda baca sekarang. Dulu hanya kof ya seperti ini. Bulat, ya ini kan bisa fa, bisa kof, bisa macam-macam ini ya kan. Betul nggak? Lam tidak ada sukunnya, ya hanya bahkan tidak ada titiknya Ibu. Masya Allah ya. Oleh pada Said bin Sabit waktu itu menulis kemudian oleh para ulama itu 40 tahun setelah itu ya ahli qiraat diberilah tanda baca ini. Ya, ini kan berdasarkan pasti ijma ya para ulama besar ya supaya tidak terjadi kesalahan di dalam bacaannya karena salah baca salah
Nah, Nah. ya termasuk kaf kita perhatikan. Dulu polos saja ini, tidak ada alif shogir, tidak ada fathah. Demikian juga fa. Nah, coba tidak ada titiknya. Yang merah ini berarti tambahan. Ya, kasrah tidak ada. Masya Allah. Ya, jadi sekarang tinggal, aduh luar biasa. Makanya sangat ya, ya semoga ya Allah berikan hidayah semuanya. Mari kesempatan kita masih diberi nafas oleh Allah ya. Kemarin kita mendengar salah satu eh, pahlawan di bidang seni yaitu Bang Acil ya Bimbo ya yang meninggal dunia wafat ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Bandung ya Bu Hedi ya kemarin sampai orang tua ikut juga ya sayang karena saya ada acara itu karena dekat ya dengan kita Bimbo itu menyuarakan apalagi kalau Ramadan ya itu lagu-lagunya yang sangat agamis ya menyentuh hati ya saya belum ada yang sekali berbimbo ya trio Bimbo ya ini apa namanya semoga kita doakan ya semoga beliau diampuni segala dosanya diterima segala amal ibadahnya dan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah ya amin amin ya rabbal alamin. Izin Pak Baik. Edi sudah jam 7 lebih. Ini ya, saya kepengennya ingin terus ya. Hanya Sudah jam 7 waktu lebih. juga lah ya yang memisahkan kita. Tapi sudah jelas ya Bapak Ibu ini secara sekilas coba. Saya ingin salah satu apakah sudah jelas penjelasan kami ini secara singkat ya, walaupun mungkin karena waktu perbedaan antara ada rosum dan yang tidak ada rosum. Nah ini nanti penting di dalam pelajaran selanjutnya. Mungkin salah satu boleh silakan. Saya beri kesempatan singkat pertanyaannya bisa dipahami atau bagaimana? Ini contoh saja singkat ini di dalam Al-Quran. Ada? Halo, tadi Ada Bu yang Koriah. menyampaikan? Ya, Bu Koriah bagaimana Ibu? Alhamdulillah jelas Pak Edi, Masya Allah. Alhamdulillah ya, ini contoh konkret. Jadi karena ada dua warna ya, baik ya Bapak Ibu. Ini untuk pengetahuan awal ya, Rasem Usmani masih banyak ya yang kita akan gali nanti untuk ilmu Rasem Usmani. Memang kalau untuk ilmunya sendiri dibutuhkan ya 2 semester lah gitu ya, Insya Allah. Amin ya. Baik, kalian sekarang kita akan praktekkan untuk langsung tadi bacaan atau tanda mat ini dan juga hukum-hukum tajwid sebelumnya ya pada para peserta. Namun sebelumnya izinkan kami untuk menampilkan ya para peserta tilawah ini yang alhamdulillah dengan penuh istiqomah ya untuk eh, mengikuti ya pelajaran ini ya. Ada berapa peserta Ibu di sini nanti ini? 15 orang Pak. Oh, eh. Silakan namanya disebutkan. Pertama Ibu Koriah, Al-Maidah ayat 28 sampai 29. Ya Ibu Gina Mutari, Ibu Deswita Bashir, Ibu Ariani di ayat 33 Al-Maidah, Ibu GRW ayat 34 sampai 35, Ibu Norma di ayat 26, Ibu Yeni Abbas ayat 37 sampai 38, Ibu Wati ayat 30, Ibu Darwinis Darusan, Ibu Endang Kirana Sasih, Ibu Yeti Usman, Ibu Asnul di ayat 45 dan Ibu Amel di ayat 46. Demikian yang akan bertilawah pada pagi hari ini. Silahkan Ibu Rida. Terima kasih Bu Aning. Baiklah Pak Edi akan kami bacakan 3 urutan pertama ibu-ibu yang bertilawah pada kesempatan hari ini. Yang pertama Ibu Koriah, Ibu Ina Muntari, dan Ibu Deswita Bashir. Kami persilahkan Ibu Koriah untuk bertilawah surat Al-Maidah ayat 28 sampai dengan 29. Terima kasih. Silakan Ibu Koriah. Ya, terima kasih Bunda Rida. Iya, sama-sama. Maaf nih Pak Edi lagi kurang sehat. Insya Allah baik, Bismillah. Ya. Flu sama batuk. Insya Allah jadi syifa ya Bu, monggo. Amin, Ya. amin ya rabbal Ya. alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Lain basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasita ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak Inni akhafullaha rabbal alamin. Inni uridu an Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar. وذلك جزاء الظالمين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, luar biasa bacanya Mongkat. Hanya sedikit saja ini untuk feedbacknya Ya, yang di akhir ayat di sini, yang sebelum ayat 29. Ini kita perhatikan ini untuk semuanya juga ya Bapak Ibu. Ini ya. ada alif lam. Alif lamnya, alif lam apa ini Bapak Ibu? Termasuk juga Bu Qori'ah, sekaligus ini untuk sharing tajwidnya ya. Alif lam syamsiah. Samsiah. Berarti alif lamnya dibaca atau tidak? Tidak. Tidak. Kemudian Jazaa'ul zalim. kemudian di sini ada nun bertasdid. Apa hukumnya? Ada guna musadadah. Guna musadadah. Kemudian setelah itu apa ini? Hukum apa? Mad alif disukun. Ya, kenapa mat arid disukun? Mad tabi'i mensukunkan huruf hidup karena wakof. Ya, oke ya, boleh pengertian itu. Jadi ada 3 unsur. Unsur. Ya, jadi nanti ini untuk semua Bapak Ibu karena ada ratusan ribuan ya. Hukumnya sama, tapi ayat-ayatnya beda. Tapi selama ada 3 unsur, maka ini ilmunya mudah masuk ke dalam mat arid lis sukun. Jadi ini untuk memudahkan. Jadi Bapak Ibu semuanya nanti sehingga memudahkan ya. Jadi benar karena ilmu. Nah, sekarang sedikit saja karena di sini ada gunah terlebih dahulu sebelum mat arid lis sukun, maka gunahnya terlafalkan harus dengan Jelas deh. jelas. Lah itu berapa tempo bacaannya di sini? 3. 3 untuk latihan ya. Latihannya 3 bagus, tapi hukumnya 2 harokat. harokat. Dan untuk kesempurnaannya bagaimana? Untuk sempurna bacaan gunah yaitu Ke ya, ke rongga hidung ya, masuk ke rongga hidung ya. ya ada getaran ringan di Al-Khaisum. al-hoisum. Jadi ditahan dulu. Dan ini saja. Jadi karena ini Ya. berdekatan ya menjadi min ashabin. Jangan terburu-buru dulu. Ya, min ashabin nar. Masya Allah itu ya bagus. Oke, itu saja Bu Qori'ah. Ya, Luar biasa jazakillah bacaannya. khair. Terima kasih ya. Ini Barakallah fil ilmi. siap-siap ke Dubai ya Bu Qori'ah ya. Masya Allah. Baik. Iya dong. Oke, terima Masya Allah kasih. Pak Edi, ilmunya Masya Allah bermanfaat banget buat saya. Alhamdulillah. Ayo sama-sama Ibu kita belajar ya. Tapi bagus Amin. terus Bu. Nih ya. Beliau Jadi juga sudah mengajar, Pak. Masya Allah ya ini bisa Ya, ilmu yang Pak Edi, ilmu Dari yang Pak Pak Edi Edi kita berikan, ilmu yang Ah. Pak Edi berikan saya share lagi Pak Edi, boleh Pak Edi? Wah, alhamdulillah siap siap. Kalau perlu ada apa-apa yang dibutuhkan, jamaahnya diajak ya, juga dong Bu Korea ke sini. ya Ya, insya Allah, sama insya ya Allah. coba ditampilkan ya itu kan Ya, insya tadi. Allah. Ya, Bunda, Betul. insya Allah. Ya ini kan Jazakillah khair. baik salah satu Jazakillah khair. pahala Ibu ya.
Nah, itu Amin, silakan. amin. Baik, buku-buku sudah lengkap Ibu. Sudah Pak Edi, sudah ada. Bagus ya. Ini juga samre-samre apa namanya saya membuat reading material ini semoga bisa nambah Ibu, bisa menerangkan ya. Saya Ya, bikinkan yang lebih sederhana ya dari metode Mysore ini kan saya bikin summary-nya, saya bikin apa namanya istilah Dimengerti ya. kompilasi ya sehingga mudah insya Allah dimengerti ya. Insya Allah. Karena daurah ini ya. Ya, Baik, makasih Pak Edi. terima kasih Masya Ibu Allah. Koriah ya Barakallah fi Alhamdulillah. ilmi. Amin, terima kasih. Ya, Masya lanjut. Allah, Ibu Koria, bacaannya luar biasa. Makasih Bunda Rida. Dilanjutkan dengan Ibu Ina Muntari, bertilawah ayat 30 sampai dengan 31. Saya persilahkan Ibu Ina. Ya, makasih Bu Rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Faba'atsallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriya. Maaf saya ulang. Faba'atsallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhihi. Qala ya wailata a'azaztu an akuna misla hadzal ghurabi fa'uwariya sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Oke, baik Bu Nantarin ya. Nah, ini sedikit sharing saja tadi. Ini yang ayat Ibu ayat ke 30 ya, betul? Nah, ini Ya, kan cukup panjang ya. Kalau memang nafasnya kuat, Hana masalah kalau orang Aceh bilangnya no problem. Nah, orang Jerman atau orang Jawa bilang no problem kalau nafas kita panjang, satu tarikan nafas boleh. Namun kalau seandainya tidak sampai, lebih bagus kita wakofkan di tengah. Nah, kemudian nanti ibtidak lagi. Ya, apalagi kalau ditambah dengan tambahan nagom, boleh dipilih ya. Nagom bayati kurdi boleh, nahawan boleh, tambah indah ya. Jadi kalau di sini boleh tadi apa namanya Ibu wakofkan coba. Jadi di sini apa wakofnya cukup di wakotalah. Nah, di sini naikkan di sini ya. Coba Ibu lafalkan di sini tadi. Fatawaan. Nah, ain ditekan. Ya, pelan-pelan nih kalau kita bedah satu-satu dulu. Ini ya, babunya bertasdid ya ini. atas. Ya, fatau. Jadi fatau ants ants karena taknya disukun berarti ada apa? Ha? Hames. Hamas. Nah, jadi pelan-pelan tetap jangan apa Ibu? Jangan Tergesa-gesa. buru-buru. tergesa-gesa, boleh ya. Jadi fatawa'at lahu tadi hu ya karena ini Indonesia Ya, berarti ingat ya. Kalau apa mati-mati. Madinah Timur Tengah hunya bagaimana tadi ada wawu kecil ya. Ini Yang untuk kecil. mengingat tadi ya. Ya tadi dibalik ini kalau di Indonesia kan dibalik 6 tapi kalau dia domah kemudian ada tambahan wawu kecil tadi ya. Yang itu namanya tidak ada rosemnya ya. Tidak ada rosem Usmani. Jadi lagu nafsuhu sama matobi di ayun Ibu. Qots ila akhihi fakotalah di situ boleh Ibu berhenti fakotalah nah di situ Ya, ulang kemudian ya. ya kemudian Ibu tidak lagi di situ sedikit aja Fakot. fakotalahu faasbaha minal khosirin coba ayo Ya. dicoba mangga. Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalah. Mm-mm. Faqatalahu fa asbaha minal khosirin. Nah, bagaimana? Nggak terlalu terburu-buru kan Ibu di situ ya? Nah, Ya, itu tidak. Dan di sini kita perhatikan
minal khosirin. Berarti terakhirnya berapa harokat itu? Bisa 2, 4 atau 6. 6. Ya, berarti harus punya sisa Arid lu sukun. nafas. Ya, mat arid li sukun. Nah, itu kegunaannya tadi ya. Oke, itu saja Ibu Ina, luar biasa tambahan Terima sharingnya kasih. ya untuk Ya, feedbacknya, untuk kesempurnaan. Bagus, terima kasih terima Ibu kasih. Ina Muntari. Luar biasa ya. أستغفر الله رب البرايا